Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Salamnya kurang mantap, shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Herman, dan Ibu, dan semua jemaat Tuhan yang boleh mengizinkan saya boleh berbagi pada pagi hari ini. Nah saudara kasih Tuhan, tadi Pak Gembala sudah memperkenalkan saya dari Kuching, saudara. Ya, Kuching itu di Malaysia bagian timur, berbatasan dengan Kalimantan dan juga Brunei Darussalam. Jadi 14 tahun saya sudah menjadi misionaris di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Dan saya sangat berkesan dalam pertemuan bersama dengan Bapak Gembala saudara di tempat ini. Dari kemarin dan tadi malam kami banyak share, dan saya bilang, Tuhan apa maumu sehingga saya boleh berjumpa dengan hamba Tuhan ini. Ada banyak hal yang saya dapat mempertajam visi dan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk ke depan, saudara. Dan saya percaya juga hari ini juga bukan sebuah kebetulan, bukan karena Pak Gembala mengizinkan saya di sini, tapi lebih dari itu, Tuhan utus saya datang ke tempat ini untuk sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, please PowerPoint. Boleh yang di atas, yes. Ini saya punya family. Saya Daniel Ginting, saudara, menggembalakan di Kuching, di Sarawak. Dan ini istri saya Caroline Boru Panjaitan. 14 tahun kami, saya katakan tadi tahun 2012, tepatnya tanggal 3 Maret kami diutus ke Sarawak, ke Kuching. Waktu itu istri sedang mengandung 4 bulan. Dan sekarang kami dikaruniai anak 3, saudara. Yang melahirkan istri saya, bukan saya. Ya, jadi kami dikaruniai anak 3 dan 3-tiganya lahir di Kuching. Jadi kalau kami pulang ke Medan, maka keluarga di Medan bilang anak kucing datang, gitu saudara. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Setiap apa yang disampaikan oleh worship leader tadi menjadi sebuah konfirmasi bahwa ada satu area dalam hidup kita ini yang tidak dapat diisi oleh apapun juga. Ada satu area di dalam jiwa kita ini yang tidak dapat diisi oleh apapun juga, tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga. Dan ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi, ada satu area di dalam diri kita ini yang tidak dapat diisi oleh apapun juga. Fasilitas, hal-hal yang sifatnya material ternyata tidak dapat memuaskan. Dan ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Holy Spirit, oleh Tuhan. Waktu Pak Gembala tadi berdoa, apa yang hilang kembalikan, apa yang selama ini dicuri kembalikan. Saya percaya hari ini saudara pulang dengan urapan yang baru. Saudara pulang dengan kapasitas yang baru, paradigma yang baru, dan hati yang baru. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar hari ini tentang kepuasan sejati. Tentu kita harus sadar ketika di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara harus tahu, kita harus clear bahwa kita bukan anak-anak dunia. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Program di dalam jiwa kita ini yaitu kingdom mindset. Bukan lagi pola dunia, bukan lagi cara dunia. Ketika exousia ada di dalam diri kita, Holy Spirit di dalam diri kita, maka kita ini punya authority. Kita punya otoritas. Kita ini anak-anak Allah. Kalau ada anak-anak muda hari ini, saya tahu kita sedang memikirkan tentang masa depan. Kemarin ada seorang anak muda bilang gini, Pak boleh gak saya jangan diutus dulu, saya sedang memikirkan masa depan saya. Saya tanya dia, apa masa depanmu? Apa masa depanmu? Jelaskan sama saya apa masa depanmu. Dia tidak bisa jelaskan. Ternyata masa depan itu tidak ada. Masa depan itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus yang berkata, aku yang mengetahui masa depanmu. Pegang Yesusnya sampai kepada masa depan yang penuh harapan.
tubuh material kita ini saudara, itu sangat terbatas. Oleh sebab itu hari ini saya rindu untuk menyampaikan sebuah kebenaran, hal yang paling esensial di dalam kekristenan, yang paling fundamental di dalam kekristenan. Nah saudara, satu kali Yesus memberi mujizat kepada 5.000 orang. Yang kita tahu 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Saudara pernah dengar cerita itu? Berarti kita nggak usah baca. Lalu saudara, mujizat yang Yesus lakukan itu membuat orang terpesona, sampai orang-orang mau menjadikan Yesus ini menjadi pemimpin mereka. Lalu saudara, mari kita lihat apa respon Yesus ketika Yesus mau dijadikan pemimpin mereka. Ada hal yang menarik. Next. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, dari sini kita harus clear bahwa Yesus tidak anti mujizat. Saya tidak setuju saudara, belakangan-belakangan ini sangat dikritik, oh gereja yang mujizat-mujizat. Saya tidak anti mujizat, karena saya melihat sendiri bagaimana mama saya kanker stadium 4, kanker darah, leukemia. Saudara, Fatmawati di Jakarta sudah suruh pulang karena tidak ada harapan. Dan Fatmawati berkata, rumah sakit Fatmawati, dokternya berkata begini, paling umurnya tinggal 3 bulan lagi karena udah bengkak, udah gak bisa jalan lagi. Saudara, apa yang terjadi? Mama bilang begini, boleh gak bawa saya ke gereja? Mungkin ini terakhir kali saya ke gereja. Lalu mama, kami gotong saudara, kami bopong, kami rapatkan kursi, dibawa ke gereja. Lalu ditidurin. Lagi ibadah, belum khotbah, baru pujian penyembahan. Tiba-tiba mama berdiri, dan dia lompat-lompat, dan dia menangis. Waktu ke gereja digendong, pulang dia jalan kaki. Saya lihat mujizat. Saya sendiri lihat mujizat itu. Dan kami bawa lagi ke Fatmawati. Saudara, dokter yang sama bilang, kenapa kankernya 0? Sampai hari ini sembuh mama saya. Dan beliau adalah pendoa saya sampai hari ini. Kemanapun saya pergi, saya kasih tahu sama mama. Dia menjadi pendoa syafaat saya sampai hari ini. Saya ngalamin mujizat dari seorang anak muda pemakai narkotika. Tuhan sembuhkan saya. Sebagai seorang gembala, saya banyak melihat ketika didoakan mereka ngalamin mujizat. Tapi ada satu hal, orang yang ngalamin mujizat yang kami perhatikan belum tentu jadi orang yang cinta Tuhan. Di fase ini Tuhan tidak anti mujizat. Harapkan, karena kita ini adalah manusia yang terbatas, Allah adalah pribadi yang supranatural. Tapi satu hal, ini yang saya katakan tadi, kita mau belajar hal yang paling esensi. Mujizat udah clear, Yesus buat mujizat. Lalu menariknya, mereka bilang begini, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Sudah perhatikan, membawa dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Lalu Yesus menyingkir ke gunung. Yesus tidak merespon mereka. Yesus sembunyi di gunung. Yesus pergi. Yesus gak bilang begini, baik, belum tahu ya lo ya, gue ini bisa buat apa aja, makanya suruh gue jadi pemimpin. Dia gak bilang kayak gitu loh. Yesus menyingkir. Yesus menghindari mereka. Next saudara. Lalu saudara, ketika Yesus sudah pergi, orang-orang kejar dia. Nanti saudara baca langsung ya, kita lompat langsung saudara. Lalu Yesus gak tahan nih, ini ngapain orang kejar-kejar saya ini. Saudara tahu gak kenapa Yesus itu menghindar? Kenapa Yesus harus menyingkir? Karena Yesus tahu mereka mau jadikan Yesus jadi pemimpin menurut versinya mereka, bukan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Apa versi mereka? Pemimpin yang bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Pemimpin nanti kalau lagi nggak ada roti, roti bisa datang. Pemimpin yang kalau nggak ada lagi kekurangan, dia bisa cukupkan semuanya. Itu mindset mereka. Padahal Yesus datang bukan untuk itu. Esensi kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia. Mujizat udah clear tadi, tapi yang paling esensi, yang paling sejati
adalah Yesus mau orang-orang itu percaya kepadanya dan menerima firman di dalam hidupnya. Dan Yesus tinggal di dalam hidupnya. Dan sistem yang mengoperasikan bukan lagi sistem dunia, tapi sistem surga. Kalau orang punya sistem surga, dia punya authority, maka lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang diharapkan, Tuhan bisa berikan. Karena dia berkuasa, dan dia berkata, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Lebih dari apa yang mereka pikirkan, Yesus sedang mau berikan. Tapi jalannya harus lewat jalan yang benar. Konsepnya harus pakai konsep yang benar. Nah saudara, akhirnya Yesus bilang begini. Yesus gak tahan. Yesus bilang gini, "Hey bro, akulah roti dari surga. Akulah roti sejati dari surga. Setiap orang yang memakan roti ini akan hidup selama-lamanya." Wow. Saudara, ketika Yesus berkata, kalau kau makan aku, maka engkau akan mengalami yang namanya kekekalan. Nah saudara, Yesus membandingkan. Dia bilang begini, bukan sepertinya nenek moyang kalian. Walaupun mereka makan roti dari surga, tapi mati, yaitu orang Israel di padang gurun. Roti dari surga juga, mujizat, tapi mati. Tapi Yesus berkata, kalau kamu makan aku, kamu akan hidup. Bahkan Yohanes mencatat, kalau aku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam, aku tinggal di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Saudara, Yesus sedang mau membawa cara berpikir orang-orang ini untuk fokus sama Yesus, bukan sama mujizat. Yesus sedang mau bilang, kamu jangan jadikan aku hanya sebagai alat, hanya sebagai suplemen, tambahan. Tapi Yesus sedang mau bilang, aku yang utama. Tadi Pak Gembala dalam doanya dia bilang begini, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari perkataan firman. Kenapa? Firman itu yang menghidupkan. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berterus terang berkata kepada mereka, mari kita lihat respon orang-orang yang mendengar perkataan Yesus. Next. Pada saat itu, banyak dari murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Wow. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Karena konsepnya berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Pak, saya itu jadi misionaris di Sarawak, di Malaysia. Harus banyak yang saya harus tinggalkan. Kemarin saya banyak cerita sama Pak Gembala. Harus keluar masuk. Bukan hanya itu, kebiasaan-kebiasaan saya yang di Indonesia harus saya tinggalkan dan harus ikut budaya mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa terima Yesus. Yang tadinya saya tidak suka makan tempoyak. Tadi mana orang Kalimantan tadi? Iya kan? Tahu ya tempoyak ya? Durian yang dibusukkan itu. Durian yang dibusukkan, dan itu makanan khas orang Kalimantan, orang Dayak. Di Kucing itu majoriti orang Dayak, Bapak Ibu. Saya harus coba makan itu. Saya harus makan pakasam. Pakasam itu adalah daging yang ditaruh di tanah, ditanam, dikasih garam, sampai busuk, bahkan sampai ada ulatnya. Itu yang menjadi makanan khas mereka. Dan saya pun harus makan itu. Harus ada yang saya tinggalkan. Saya nggak boleh paksa budaya lama saya ada di sana, maka mereka nggak bisa terima Injil. Dan saya juga harus paksa belajar bahasa mereka. Makanya saya bisa diterima hari ini. Pak, untuk hal yang begitu aja kita harus rela tinggalkan budaya lama untuk di tempat yang baru. Di dalam pekerjaan pun begitu. Dan hari ini kita percaya Yesus, tapi kita nggak mau tinggalkan budaya lama. Itu susah, nggak bisa. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengikutimu.
mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus mau balikkan sebenarnya. Aku nggak anti mujizat, justru aku pemberi mujizat. Tapi Tuhan mau mereka ini fokusnya sama Tuhan, bukan sama mujizat itu. Karena kita ini anak-anak Allah. Pak, kalau kita sadar siapa yang ada di dalam kita, ini keren banget. Kita anak Allah, otoritas Allah, pewaris kerajaan Allah. Kita anak Allah. Nggak peduli kita lahirnya modelnya bagaimana dulu. Nggak peduli kita kerjanya apa sekarang. Nggak peduli kamu tamat apa sekolahmu. Kalau Tuhan ada dalam dirimu, lebih dari apa yang kau pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kita anak Allah. Justru ketika Yesus bilang gitu, itu untuk kebaikan mereka kok. Level mereka itu masih di sini, Yesus mau bawa naik. Cuman mereka nggak mau karena mereka paksa konsep mereka supaya Yesus ikut apa yang menjadi mau mereka. Berapa banyak pernikahan gagal karena nggak ikut pakai sistem Tuhan. Dia paksa dulu, aku maunya begini, maunya begini. Boleh nggak hari ini kita pulang, kita bilang, Tuhan, mulai sekarang aku nggak mau lagi bilang mauku, tapi aku mau hari ini maumu Tuhan. Maumu Tuhan dalam keluargaku, maumu Tuhan dalam bisnisku, maumu itu yang aku mau ikuti. Amin. Nah saudara, pada saat itu banyak murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Yesus terganggu? No. Yesus nggak terganggu. Bahkan sisa 12 murid. Kemudian Yesus memandang ke-12 muridnya serta berkata, apakah kalian juga pergi meninggalkan aku? Saudara, saya berpikir, Pak Gembala, kenapa sisa 12 murid ini yang masih stay? Dalam pikiran saya, mungkin 12 bakul itu satu-satu buat mereka kemarin gitu ya. Bapak Ibu, kenapa waktu itu sisa 12 bakul? Karena nggak ada orang Batak di sana. Kalau ada orang Batak dibungkus itu. Nah saudara kasih Tuhan, tapi kita melihat perbandingan hari ini. Lalu Petrus bilang begini, Guru, kepada siapakah kami akan pergi? Guru sajalah yang memiliki perkataan-perkataan yang memberi hidup kekal. Saya melihat kata hidup di situ ditulis Zoe. Orang banyak cari hidup yang namanya bios, kehidupan yang makan, minum, yang temporary. Tapi Petrus, dia cari Zoe, hidup kekal. Kenapa para artis-artis itu mati bunuh diri? Karena selama hidupnya dia cari hanya sekedar bios. Bahkan mati bunuh diri. Kebetulan istri saya seorang konselor. Dia bilang, kalau kita lihat keadaan sekarang, bukan orang-orang tidak punya pekerjaan, bukan orang-orang tidak punya prestasi, bukan orang-orang yang tidak punya sekolah. Hari ini banyak yang mengalami depresi, even seorang pendeta sekalipun. Karena yang dia cari itu adalah hal yang temporary. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus berbicara kepada saya dan saudara pagi hari ini. Biarlah kepuasan kita itu bukan lagi yang temporary, tapi hari ini kepuasan itu adalah yang kekal.
Pemazmur katakan, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya tahu tidak mudah menjalani hidup ini, Pak. Kadang-kadang kita mendapatkan pengkhianatan, kadang-kadang kita ditipu, kadang-kadang kita disangka buruk. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak mengerti dalam perjalanan hidup ini. Tapi itu tidak menggoyahkan cinta kita sama Tuhan. Saudara, sebenarnya dari apa yang kita belajar, orang-orang banyak punya konsep Yesus mau mengubah mereka, dan perkataan Petrus dari sini apa yang kita mau belajar sebenarnya? Saya melihat ternyata kepuasan yang sesungguhnya itu tidak ada lain. Ruang kosong itu adalah dapat diisi oleh the presence of God, hadirat Allah. Next. Saudara, saya sebagai seorang misionaris, sebagai seorang hamba Tuhan di ladang misi, saya banyak di lapangan, saudara. Menjadi praktisi misi, yang saya kerjakan adalah melatih pemimpin-pemimpin yang akan diutus baik di seluruh Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Buka sekolah-sekolah misi, training misi. Dan bukan cuma buka sekolah, tapi juga saya adalah praktisi. Jadi kalau ada orang yang diutus, saya pasti akan temenin. Saya akan temenin. Udah baik-baik kok di sini, nak, ya. Saya akan doakan, saya pulang lagi. Begitu saja. Saudara tahu rasanya itu, aduh, hancur. Seorang anak muda yang belum pernah pergi ke daerah itu, lalu kita taruh di situ, lalu kita pergi hanya dengan modal pengurapan aja. Tapi sampai hari ini semua yang diutus berkembang, berbuah semua. Saudara tahu, sebenarnya kekuatan kami ini sebagai hamba Tuhan itu apa? Bukan fasilitas, bukan relasi, tapi kekuatan kami sebagai seorang hamba Tuhan adalah lutut dan air mata. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam. Ada hal-hal yang membuat kami mengalami pressure yang sangat kuat, yang gak bisa kami share dengan orang lain. Cuman bisa berlutut. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun. Bukan gak punya teman kok. Bukan gak punya fasilitas. Tapi saya mau jujur, itu gak bisa puaskan ini. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh. Yesus bilang sama murid-muridnya, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Dan pagi ini damai surga itu, urapan itu sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita lihat, saudara, satu kisah. Next. Satu kali Musa, saya berharap kita fokus di sini, jangan lewat di sini. Hal yang sangat profetik sekali. Tuhan bilang sama Musa, ini perintahnya Tuhan. Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Oke. Yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Saudara, kalau Tuhan udah janji, Dia akan tepati atau tidak? Tuhan kalau udah janji, Dia tepati. Tuhan bukan Tuhan yang suka mengkondisikan. Kita kondisikan biar Dia begini. Enggak, saudara. Dia kalau udah janji, Dia akan menepati. Karena Dia adalah Allah yang setia. Artinya Tuhan berjanji untuk membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Betul? Oke. Ayat kedua, menarik. Jangan lewat di ayat kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu.
dan akan menghalau orang Kanaan. Jadi malaikat itu menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Allah mengutus siapa? Malaikat. Oke ya. Ayat ketiga, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, Allah bilang begini, kalian pergilah ke negeri yang sudah kujanjikan. Bahkan aku akan mengutus malaikat di tengah-tengahmu untuk menghalau bangsa-bangsa itu. Oke? Hanya begini Musa, aku nggak bersama kamu. Main di G, Pak. Aku nggak bersama-sama dengan kamu. Kira-kira saudara, saya mau tanya saudara, orang Israel masuk tanah Kanaan tanpa Allah, bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena itu janjinya. Kamu akan sampai tanah Kanaan, hanya aku utus malaikat. Masalahmu apa? Bangsa-bangsa itu. Oke, aku utus malaikat. Malaikat itu akan menghalau semua. Masuk ke negeri yang berlimpah susu madu, bisa nggak tanpa Tuhan? Bisa. Orang-orang kaya tanpa Tuhan bisa nggak? Orang-orang konglomerat tanpa Tuhan bisa nggak? Bisa. Kalau hanya hal-hal yang begitu, hal-hal yang berlimpah susu madu itu bisa. Pak, bisa Pak. Bisa. Banyak kita lihat kok. Tapi apa kata Musa? Next, Musa bilang begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Musa sedang bilang begini, Tuhan, engkau itu lebih penting daripada negeri itu. Tuhan, engkau lebih penting dalam hidupku, kehadiranmu lebih penting dalam hidupku daripada negeri yang berlimpah susu madu itu. Dan hari ini Tuhan juga mau bilang, berkatalah engkau seperti itu. Tuhan, engkau lebih penting dari semua pekerjaan, hal-hal yang sifatnya materi itu. Tuhan lebih penting, Pak. Pulanglah engkau dari tempat ini makin cinta Tuhan, Pak. Bangun kembali mesbahmu, Pak. Bangun kembali ruang doamu, Pak. Disiplin lagi puasa, Pak. Jumpa Tuhan, Pak. Tidak ada yang lebih puas selain berjumpa dengan hadiratnya itu. Yang ku ingini engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaanmu. Udah berapa lama saudara gak doa lagi? Udah berapa lama? Kemarin di hari kenaikan Tuhan Yesus, saya ajar jemaat, Yesus sudah naik, yes. Surga menjadi jaminan kita, udah gak diragukan lagi. Tapi ada satu hal yang menarik, dia yang naik itu nanti akan turun lagi, kembali lagi. Artinya dia akan datang menjemput gerejanya. Pertanyaannya, seberapa siap kita menjadi mempelainya? Alkitab itu keren. Dan dia kasih gambaran lagi tentang 5 wanita bijaksana dan 5 bodoh. Jangan jadi orang Kristen bodoh, yang hidupnya suka-suka. Bodoh itu makna di dalam teks aslinya adalah orang yang gak punya moral. Kristen tapi gak ada moralnya. Moralnya lebih daripada orang yang gak kenal Tuhan. Harusnya kita ini beda. Banyak orang beragama tanpa urapan, tanpa Tuhan. Mengerikan saudara.
Saudara, kita akan menanti kedatangannya. Saya tentu percaya gereja sedang mempersiapkan jemaat bukan untuk menjadi pengunjung, tapi jadi murid. Saudara dengar baik-baik, tidak berhenti jadi orang Kristen dan tidak berhenti jadi murid. Tapi di momen Pentakosta ini bukan sekedar murid, tapi jadi saksi. Jadi saksi. Saksikan apa yang kamu alami dengan Tuhan. Saya ngerti. Musa bilang begini, bagaimana orang ketahui? Karena orang-orang bangsa-bangsa itu mengetahui kami ini bisa kuat karena engkau berjalan bersama dengan kami. Saya percaya Bapak Ibu ada banyak yang sudah ngalamin mujizat. Ingat beberapa waktu tahun yang lalu, bagaimana Tuhan tolong hidupmu, Tuhan sembuhkan sakitmu, Tuhan angkat kita dari bankrupt, dan Tuhan pulihkan kita. Dari situ kita sadar, ini semua terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau di masa lalu kita pernah ngalamin itu, mari hari ini tetap teguh bilang, Tuhan, aku mau tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, sentuh aplikasi. Next. Saudara kalau disuruh pilih mana saudara? Pilih emas atau balok? Emas. Pada umumnya orang pilih emas karena emas mahal. Mana lebih berharga, emas atau balok? Emas. Next. Kalau situasi begini, situasi saudara mau tenggelam, saudara pilih balok atau emas? Kenapa? Mana lebih berharga, balok atau emas ini? Balok. Kenapa, Dek? Bisa menyelamatkan, bisa ngapung. Tahu nggak saudara? Yang berharga ini bukan emas, bukan balok. Yang berharga ini nyawa saudara. Kenapa kamu mau pilih balok? Karena kamu menyelamatkan nyawa kamu. Ternyata dari situ aja kita bisa tahu, yang selama ini kita pikir berharga ternyata nggak ada apa-apanya. Nyawa kita ini lebih berharga. Dan saudara tahu, dunia ini tidak pernah mati, tidak pernah menyelamatkan nyawa saudara. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang pernah mati menyelamatkan nyawa saya dan saudara. Makin cinta Tuhan saudara, makin cinta Tuhan. Amin. Jadi jangan dibanding-bandingkan Tuhan. Jadi kalau hari Minggu ada pekerjaan, omset, bilang, enggak, aku ke gereja. Gereja itu utama bagi aku. Pak, mama saya sembuh Pak di gereja Pak. Karena Alkitab ajar kita orang Kristen, di gereja itu ibadah itu mengandung kuasa. Iyalah, ibadah itu bukan cuma nyanyi-nyanyi liturgi, bukan rutinitas, tapi kita mengalami kuasa, otoritas Allah itu. Iya. Saya kan nanti kan ke balik ke Tarakan saudara. Saya ini cari tiketnya itu bingung karena acara sidang MD-nya itu di Krayan. Besok pagi-pagi awal harus udah naik pesawat kecil lagi ke Krayan saudara. Yang dalam pesawatnya itu cuma 8 orang. Jadi saya itu dari Kucing itu bingung cari tiketnya karena pesawat dari Jakarta ke balik ke Tarakan itu hanya 1 kali flight aja pagi. Nggak bisa karena pesawatnya nggak cun. Nah, jalan satu-satunya harus lewat Pontianak, Kuala Lumpur atau lewat Singapura. Tapi terlalu jauh bagi saya. Cek. Ternyata ada Surabaya. Surabaya itu sore. Nah itu lebih dekat tuh, lebih dapat dia. Akhirnya lewatlah Surabaya. Teman saya bilang gini, Pak Andre, Pak Daniel, nanti saya mau aturin pelayanan nggak di sana? Ya bolehlah pendeta, masa nggak pelayanan? Masa nggak ibadah? Kan gitu saudara. Akhirnya jadilah hari ini. Karena iya, harus ibadah saudara. Harus ibadah. Amin. Bukan cuma jadi jemaat, tapi harus jadi saksi di tempat ini. Bukan cuma jadi pengunjung, tapi jadi murid, jadi anak di tempat ini. Banyak hal yang kita bisa belajar saudara. Gereja itu bukan bicara tempat kumpul, itu family. Karena itu yang sudah dihancurkan sama Lucifer. Spirit kekeluargaan, father and son itu dihancurkan. Gereja dipilih Tuhan untuk mengembalikan itu. Saudara,
kepuasan yang kedua, next. Saya melihat saudara, ruang kosong ini bisa puas bukan karena hal-hal material, tapi saya puas itu ketika saya bisa melakukan kebenaran, saudara. Dalam Matius 5 ayat 6, Yesus ajar kita begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wah, gak mudah. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini, hidup benar itu gak mudah. Tapi ada fakta, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Next. Kita lihat, mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang tidak mudah. Dapur api yang mereka harus hadapi ketika mereka tidak menyembah, memuja dewa tuannya itu. Apa kata mereka? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan lepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kamu harus mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Di tengah-tengah kondisi yang terjepit, tetap hidup benar. Itu puasnya luar biasa. Puasnya luar biasa. Ketika orang-orang mengalami hadirat Tuhan, ketika orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, di tengah-tengah kekuatan Kaisar Nero, gereja tetap stay terhadap panggilannya, tidak meninggalkan imannya. Ada pesan penting hari ini di poin yang kedua untuk mengajak kita. Saya nggak tahu, mungkin jemaat hari ini sedang mau mengambil sebuah keputusan. Ambil nggak ya? Terima nggak ya? Terima nggak ya? Standar kita untuk menerima itu adalah ini benar atau enggak. Kalau nggak benar, jangan terima. Sekalipun untungnya kayaknya banyak, jangan terima. Hari ini sepertinya oke, tapi itu akan berdampak buruk di masa depan. Next. Saudara Kristiar, salah seorang jemaat kami, dia ini kakinya ada problem. Dan 1 tahun udah kelihatan, tapi di usia 2 tahun makin nggak signifikan perjalanannya. Nah saudara, akhirnya bapaknya bawa ke dokter. Dan dokter bilang begini, ini harus dioperasi. Tapi biayanya mahal, kurang lebih 300-an juta waktu itu, di masa itu. Dan saudara tahu, dokter bilang begini, ini bisa free kalau kamu tanda tangan, anak ini lahir bukan karena cacat, bukan karena lahir, tapi karena kecelakaan. Jadi bisa di cover sama insurance. Pasti ada orang-orang insurance di sini. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Akhirnya Pak Hari ini bilang begini, bapaknya, tidak, anak saya bukan lahir, bukan cacat karena lahir, tapi bukan cacat karena kecelakaan, tapi cacat dari bawaan lahir. Dia tidak mau tanda tangan dan dia pinjam uang sama saudara-saudaranya. Akhirnya dipenuhilah permintaan dokter dan dioperasi. Akhirnya Kristiar selesailah dioperasi. Dan hari ini Kristiar bertumbuh besar, dan hari ini dia menjadi seorang pengkhotbah muda di usia yang sangat muda di gereja kami, di English Service di tempat kami. Dan saudara tahu, anak ini dipakai Tuhan, punya urapan profetik yang sangat luar biasa. Dan apa yang dibilang bapaknya sama saya, Pak Daniel, kalau seandainya dulu saya tanda tangan itu Pak, saya nggak tahu apa jadinya Kristiar. Ada story kebohongan di dalam pertumbuhan hidupnya, dan itu akan jadi luka dalam dirinya, bahwa ada sejarah kebohongan di dalam dirinya. 300 juta tidak buat saya jadi miskin, 300 juta tidak buat jadi saya susah. Hari ini saya bisa penuhi semua itu, dan anak saya hari ini bertumbuh sehat, jiwa mentalnya sehat. Berapa banyak kita cinta-cintai, hidup nggak karuan, moral rusak. Sebenarnya yang kita rusak bukan kita, generasi kita yang kita rusak. Pak, mari hidup benar Pak. Pak, hidup benar Pak. Itu kebahagiaannya itu keren banget. Next. Seorang serempet mobil orang. Ketika udah serempet mobil orang, saudara kalau serempet mobil orang, orangnya nggak ada, saudara pergi atau tinggal di situ? Ini serempet mobil orang, dia tungguin terus ini mobil sampai orangnya datang. Ketika orangnya datang, dia bilang, Pak,
Saya yang serempet mobil Bapak. Sorry Pak. Tuh ngobrol. Anak ini lagi stres, lagi mau cari kerjaan sebetulnya. Jadi dia mundur, kena mobil orang. Tapi dia bertanggung jawab. Saya akan ganti Pak. Lalu bosnya bilang, ya ini yang punya mobil bilang, besok ke office saya. Kita jumpa di sana, saya buru-buru. Jumpalah di office saudara. Dikasih surat. Ini urusan mobil. Terima kasih Pak, nanti saya ganti Pak, saya akan atur Pak. Bukan, kamu buka. Begitu dibuka, saudara tahu, bukan penggantian, diterima kerja di perusahaan. Bosnya bilang gini, cari orang pintar banyak, orang jujur susah. Cari orang pintar banyak, orang jujur susah. Kamu saya terima kerja. Akhirnya saudara, gara-gara nyerempet mobil, diterima kerja. Tapi saudara yang lagi cari pekerjaan, jangan serempet mobil orang. Beda urapan. Next. Jadi kepuasan itu hidup benar. Sama-sama katakan hidup benar. Hidup benar Pak. Jangan sampai tipsani. Apa itu tipsani? Tipu sana tipu sini. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Iya kan? Ibu-ibu ini kadang-kadang pintar dia, bersihin, atur rumah. Tiba-tiba dia lihat ada uang segepok. Ini suamiku ngapain ini? Kok ada uang? Aku nggak tahu. Uang apa ini? Suami pulang kerja. Papi, uang apa ini? Mami, tunggu mami. Itu uang sial mami. Uang sial mami. Jangan pegang mami. Uang sial. Sial apa? Sialan, ketahuan juga sama lo. Pak, sepintar-pintarnya kita Pak, laki-laki Pak. Pak Gembala, hormat. Kita mau sehebat-hebatnya di luar Pak, mau kita dibilang panglima di luar Pak, sampai di rumah Pak, ada pang-6 Pak. Sehebat-hebatnya kita di luar, kalau istri bilang, Pak, oke mami, oke. Saudara, pokoknya mau gimana pun cara kita manuver kanan kiri, istri pasti tahu. Istri-istri betul gak ya? Wish, kayaknya ini suara kenabian ini pastor. Tapi mari hiduplah benar. Puas banget. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku itu mau matinya mati keren ya gitu loh. Mati masih tetap stay dalam panggilan ini. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala, kita ini hamba Tuhan ya Pak Daniel ya. Kalau nggak jaga integritas, aduh. Karena kenal sana, kenal sini, kenal sana, kenal sini, kenal sana. Saudara tahu nggak? Kalau hidup kita ini nggak benar, sebenarnya sedang mempersempit jalan kita. Tertutup. Saudara tahu nggak? Saudara kenal ini, nanti saudara pergi ke kota sana, kenal ini kenal, betul nggak? Makanya perlu hidup benar. Kalau hidup benar, itu semua akan ngomong sana, oh itu benar tuh bagus, ini, oh dia tuh orang baik, ini. Itu akan memperlebar jalanmu, memperluas wilayahmu, karena hidup benar. Tapi kalau hidup nggak benar, jangan, aduh gue ditipu kemarin sama dia, jangan, stop. Makin sempit. Hiduplah benar. Amin. Maka bahagia. Next. Yang terakhir, saudara, tadi Pak Gembala bilang bahwa kita ini punya potensi yang berbeda-beda. Kita punya bidang yang Tuhan sudah tempatkan masing-masing sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Terus tahu, kita kerjakan itu. Enggak semua orang dipanggil jadi expert di badminton. Enggak semua orang expert di catur. Enggak semua orang expert jadi pendeta. Tapi expertlah di karunia kita masing-masing menjadi tubuh Kristus. Saya puas. Jadi jangan pernah bandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan keluarga saudara dengan keluarga orang lain. Jangan pernah bandingkan. Karena memang dari dulu kita gak suka dibanding-bandingkan. Nah saudara, Yohanes 4 ayat 34. Ketika dia sudah setelah berjumpa dengan perempuan berdosa, dia bilang gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kepuasanku, makananku, melakukan kehendak Dia, mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup saya. Saudara, next.
Ini 2013 saya bersama dengan istri pertama kali datang ke Kucing, saudara. Pertama kali datang ke Kucing. Hanya bermodalkan paperback prokol dan tas koper kecil. Ini saja Pak Herman. Kami nggak bawa apa-apa. Jadi kami pergi, kami tinggalkan penggembalaan di Medan, sekolah yang ada di Medan, kami pergi. Tidak bawa apa-apa, cuman bawa iman. Akhirnya saudara, next, kami punya statement bersama dengan istri. Kita ada bukan untuk kesenangan kita, tetapi tentang apa yang Dia mau kita kerjakan. Negeri orang tidak mudah, Pak. Kami tidak punya visa, Pak. Bapak Ibu tahu tantangan kami di luar negeri itu apa? Izin tinggal. Karena kami nggak punya visa. Jadi setiap kali kami masuk, keluar masuk begitu, harus berhadapan dengan polisi dan imigrasi di perbatasan Entikong, di Brunei maupun juga di Singapura. Saudara, tidak mudah bagi kami. Setiap mau keluar masuk itu istri pasti nangis. Kemarin saya sudah cerita dengan Bapak Gembala. Tidak mudah, saudara. 2013 saya mau tinggalkan kota ini. Saya bilang gak kuat saya, karena istri sudah mengandung besar, dan waktu itu anak juga sudah lahir. Dan saudara, kami harus keluar masuk. Dan 6 jam di kantor polisi diinterogasi. Polisi Malaysia, you buat apa? Saya ada jumpa kawan. Kenapa you jumpa kawan lebih lama? You tinggal di Malaysia daripada di Indonesia. You buat apa? You kerja ilegal ke? Kalau saya bilang saya pendeta, nggak bisa, negara Islam. Kalau saya bilang saya melancong, jalan-jalan, duit tidak punya. Nggak mudah, Pak. 2013 saya mau tinggalkan, Tuhan berikan aku senjata untuk tinggalkan kota ini. Tapi Tuhan bilang begini, Daniel, aku utus engkau ke negeri ini karena aku sayang umatku di negeri ini. Saya pukul tuh lantai sambil berdoa, aku cinta negeri ini. Tuhan, saya ingat bagaimana Tuhan pulihkan saya dari narkoba. Tuhan, aku cinta negeri ini. Aku cinta orang Sarawak. Aku cinta. Sampai saya cinta sama negeri itu. 4 hari kemudian ada orang yang jumpa sama saya, menjadi gerento, yang orang saya nggak kenal orang itu, nggak pernah jumpa. Akhirnya menjamin saya bersama dengan keluarga. Akhirnya kami dapat visa, izin tinggal, dan saya tahu Tuhan ada di situ. Next, mulailah saya berjalan dari satu tempat ke tempat, dari satu desa ke desa, ke pedalaman ke pedalaman. Saya mulai masuk orang-orang yang saya nggak kenal. Banyak saudara, tapi nggak semua saya cerita. Tapi salah satunya ini saudara. Saya pergi ke satu tempat namanya Selalang. Selalang ini majority orang Dayak, Iban, dan ada satu orang Chinese, Buddha. Dan di tempat ini nggak ada gereja, satu pun tidak ada gereja. Tidak ada gereja satu pun. Nah saudara, saya tinggal sama mereka 3 hari. Satu keluarga ini terima Injil. Dari keluarga ini bawa keluarga-keluarga yang lain. Akhirnya singkat cerita, hari ini sudah ada 4 gereja di kampung ini, di daerah ini saudara. Saya utus Trevor, ini yang di tengah ini, saya utus Trevor, anak yang saya ambil di jalan saudara, tinggal sama saya 2 tahun, sama dengan istrinya, tinggal sama saya di rumah 2 tahun. Saya didik, saya latih, akhirnya sekarang jadi gembala di sana. Orang lokal, bukan orang Indonesia. Ini semua adalah orang lokal. Next. Akhirnya saudara, mulai dari Kucing ke semua, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Sabah. Hari ini tertanam 37 gereja. Bukan karena perpindahan, bukan karena perpecahan, tapi murni penanaman petobat-petobat baru. Next. Siondi saudara, anak yang saya jumpa di Kopitiam di Kucing, akhirnya bertobat. Kami didik, tinggal sama saya. Semua orang-orang yang diutus harus tinggal sama saya. Tinggal sama saya kurang lebih 1 tahun lebih saudara. Akhirnya ada orang bilang gini, Pak Daniel, itu di Maluku Utara itu ada banyak orang Cina, 10.000 orang Cina kerja tambang nikel. Nggak ada yang Kristen. Mau nggak Pak Daniel kirim orang Cina ke sana yang bisa bahasa Mandarin, hamba Tuhan? Saya bisa. Saya bilang, Pak Daniel bisa bahasa Mandarin? Bisa. Coba. Wah, pucat tahu. Oke. Nih Homa, gitu. Nah saudara, akhirnya saudara, si Yondi ini dia bisa bahasa Mandarin, cuman nggak bisa baca, nggak bisa tulis.
Saya bawalah dia saudara dari Kucing, bayangin, ke Maluku Utara. Bukan ke Ternatenya, dari Ternate ke Sofifi, Sofifi bawa lagi ke Weda di Halmahera Tengah. Udah, saya tumpang tangan, pulang lagi ke Kucing. Itu aja kerjanya. Next. Salam Pak, hari ini saya sudah mulai mengajar anak-anak bahasa Mandarin di sekolah. Bagaimana caramu mengajar? Tak bisa baca, tidak bisa tulis. Gampang Pak, malam-malam saya lihat YouTube, pagi-pagi saya ajar apa yang saya belajar. Oh, strategi. Salam Pak, akhirnya pagi ini ketemu orang Cina asli di kota Hainan, dari kota Hainan, sudah 1 bulan lebih di sini, nama dia Liang. Jadikan dia orang damai dan jembatan masuk ke kawan-kawan dia. Next. Mereka ini dari Hainan Cina Pak. Semoga bulan depan jubir-jubir Cina itu bisa dibaptis. Minta dukungan doa. Next. Boleh di play ini video? Saya baru dari sana 3 minggu lalu saudara. Oh nggak ada ya? Oke saudara, akhirnya saudara, sampai hari ini orang-orang Cina itu saudara terima Tuhan Yesus. Dan lahirlah satu gereja Mandarin Service di Halmahera Tengah. Iya, 3 minggu lalu saya dari sana saudara. Saya lihat itu orang-orang Cina. Saya bilang sama Siondi, mereka di sini bukan cuma kerja, tapi mereka jumpa Yesus di sini. Dan satu kali mereka pulang ke Cina, mereka akan jadi wasmeni, penginjil di sana. Dan ada banyak keluarga-keluarga mereka akan terima Yesus lewat hidup mereka. Pak, itu saya puas mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Saya gak pernah bandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi Tuhan punya kapasitas sendiri dalam hidup saudara, punya panggilan sendiri. Kerjakan itu. Ukurannya apa? Semua yang kukerjakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Saya puas. Mati saya mati keren. Matiku nanti puas ketika ada di ladang misi. Karena itulah panggilan saya yang Tuhan taruh. Kiranya firman ini boleh jadi berkat, saudara menemukan kepuasan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri saudara.